Baca apa mas? Iya loh, ngeri yo. Kayaknya naik lagi nih COVID-nya sampai rumah sakit tujuan penuh. Iya, sampai 20.000 nggak salah ya. Ayo, waduh ini dan lagi ngeluh gitu kan. Saya termasuk kantor bisa tambah berat. Mungkin Lah UKM ya? juga sama mas. UKM tambah temen-temen ya sudah kemana bapak bolu semua. Temen kita diskusi ya sama pakarnya ya. Siapa? Ada Prof. Kasali. Oh, iya. Bisa. Yang tips ya? Iya. Gimana mungkin Musim. tips-tipsnya, pertama biar inline semua biar sampai semua. Oh iya. Coba hubungi ya. Yuk. Sehat-sehat Prof. Ya, pagi-pagi. Ya, silahkan. Sehat-sehat. Terima kasih. Ya, pertama-tama makasih Prof. Renat atas waktunya. Terus kami diberi waktu, kami dari Ayah Apa Project akan diskusi sekilas terkait dengan beberapa isu saat ini. Prof, saat ini kan COVID cukup naik tinggi ya Prof. Kondisi perusahaan-perusahaan otomatis harus survive. Leadership seperti apa yang di era COVID yang dibutuhkan Prof? Mungkin gambarannya. Yang pertama kan tentu saja ini adalah paham apa yang terjadi. Karena kita semua ini terikat dengan masa lalu ya. Masa lalu bagi kita itu adalah ekonomi tumbuh, semua dilakukan secara tatap muka, dan kemudian kita mengatakan nanti kita mulainya setelah pandemi berlalu saja. Ternyata kita sekarang tidak perlu menunggu sampai pandemi berlalu, tapi kita tetap harus melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah memang kita harus memahami kondisi yang terjadi, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita harus tahu juga apakah ini akan terjadi satu kali saja atau akan terjadi dalam waktu cukup panjang. Jadi kita harus melihat bahwa pandemi ini tidak hanya datang satu kali, tapi akan datang berkali-kali. Bentuknya bisa varian baru dari SARS, bisa juga adalah endemi baru, begitu ya, yang berubah menjadi pandemi yang belum kita kenal sebelumnya. Dan kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana kita memahami hidup dalam uncertainty, karena kehidupan ini menjadi lebih uncertain dibandingkan dengan masa lalu. Kalau dulu segala sesuatu itu certain gitu. Kita agendakan tanggal 10 kita mau ketemu. Ya ketemulah kita tanggal 10. Paling bergeser jadi tanggal 11. Kalau hari ini kita sudah tanggal 10 bulan Juni mundur jadi 10 Juli. Juli ternyata kita batalkan, ganti lagi tanggal berapa, dan akhirnya menjadi tidak jelas begitu ya. Jadi menghadapi uncertainty ini manusia harus mempunyai cara berpikir baru yang tidak sama dengan cara berpikir sebelumnya. Setidaknya itu barangkali. Yang kedua tadi kan bagaimana menjaga kinerja Prof, karena kondisi saat ini kan pandemi nggak mudah. Mungkin apa yang perlu dilakukan untuk perusahaan untuk menjaga kinerjanya? Jadi klien masih untung lah, secara profitable masih terjaga. Saya mengumpamakan menjadi eksekutif sekarang ini seperti kita menyetir mobil. Pada saat kita lagi menyetir mobil, kita harus menjaga kecepatan kita, kemudian kita harus juga menjaga bahan bakar kita. Mobil dalam kondisi terawat dan kita tahu kita akan sampai di tempat tujuan jam berapa. Tapi dalam perjalanan ini tiba-tiba kita harus membuka GPS kita dan kita melihat jalan di depan sudah berubah. Berarti kita harus menavigasi ulang. Jadi di satu pihak kita harus mencapai tujuan dengan cara yang sama. Apa itu? Yaitu KPI kita. Itu tetap harus dijalankan. Nah, yang kedua adalah kita tiba-tiba menghadapi era yang disebut dengan era double disruptions. Jadi ada disruption yang sudah kita kenal, ada disruption baru yaitu adalah masalah kesehatan. Jadi tadinya kita perkirakan jam 5 kita akan sampai, misalnya sampai jam 5 di Surabaya. Tapi karena ada situasi yang berubah, kita tidak bisa menggunakan jalan yang sama, kita harus cari jalan lain. Maka kita harus cari kesempatan lain. Barangkali ada jalan-jalan tertentu yang bisa kita sambung-sambung, dan untuk itulah kita harus eksplorasi. Atau jalannya lebih lama, tidak bisa sampai jam 5, tetapi sampai di sana kita bisa menembus semuanya. Jadi kinerja kita itu barangkali tidak bisa kita capai jam 5, tetapi kita bisa membawa hasil yang lebih besar lagi. Nah, inilah yang disebut dengan dunia eksplorasi. Jadi eksplorasi artinya menemukan kesempatan-kesempatan baru di tengah perjalanan kita berjalan. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh kemudian mengatakan ya kalau begitu yang KPI yang rutin tidak bisa kita capai. Tetap harus kita bisa usahakan
tapi kita harus mencari cara baru karena kita tahu bahwa KPI rutin kita itu tidak 100% bisa kita capai. Harus kita eksplorasi dunia baru karena dunia baru ini berbeda sama sekali dengan dunia lama. Oke, Prof. Nah, Prof, mungkin untuk level perusahaan gitu kan struktur organisasinya mungkin lebih rapi dan lebih diisi oleh orang-orang yang memang kompeten di situ misalnya, Prof. Nah, ini kalau untuk yang level-level UKM mungkin strukturnya lebih simpel, lebih sederhana, bahkan mungkin langsung dari pemilik sama ke bawahan gitu, Prof. Nah, sedangkan di saat pandemi ini kan jangankan berpikir untuk karyawannya misalnya, Prof. Untuk dirinya sendiri mungkin masih di situasi yang juga stressingnya cukup tinggi tadi. Nah, kalau yang level-level UKM itu gimana ya, Prof? Baiknya, Prof, ya kadang-kadang kalau dibilang harus survive ya permasalahan udah jelas misalnya soal finansial dan sebagainya gitu, Prof. UMKM ini mempunyai kekurangan dan juga kelebihan-kelebihannya. Kelebihannya dia adalah karena rentang kendalinya tidak panjang. Kalau kita di perusahaan yang ada unsur negaranya, itu peraturannya banyak sekali, jadi tidak bisa cepat pengambilan keputusan. UMKM karena ada pemiliknya yang masih hidup di sana, jadi pemiliknya itu harus bisa cepat mengambil keputusan. Terlepas dari kondisi keuangan yang terbatas, UMKM ini memiliki keunggulan. Persoalannya adalah UMKM ini, pemimpinnya ini ada di situ atau tidak. Saya banyak ketemu UMKM yang sudah lebih sugih gitu ya, yang lebih senang gitu hidupnya ya. Pada saat COVID, bosnya ada di Singapura. Ya, dan nggak berani pulang. Yang kedua, ada yang di Indonesia tetapi mereka bersembunyi, memilih tinggal di pulau, tinggal di vilanya, tidak berani ketemu orang, tidak mengambil keputusan, dibiarkan saja. Nah, kalau anak buah menjalankan, itu pasti hanya menghabiskan stok. Jadi, pemilik perusahaan UMKM ini harus punya kehendak. Kehendak ada di tangan dia, ya. Jangan terlalu setia pada produk. Hari-hari ini kita terlalu setia pada produk, bisa mati kita. Karena ada produk yang memang tidak bisa dijual hari ini. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang harus dilakukan oleh UMKM karena UMKM ini pemiliknya langsung ada di situ dan kemudian dia mempunyai rentang kendali, rentang kontrol yang lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang birokratik dan struktural. Melanjutkan yang tadi, Prof, kan akhirnya sekarang bisa dibilang fenomenanya banyak bisnis baru kita yang kemarin usaha A terus jadi usaha B gitu ya, Prof. Kira-kira gimana kita membaca ini bisa jadi musiman atau ini kita akan teruskan jadi bisnis yang sustain, kita memanagenya harus gimana? Kalau menurut Prof, di bidang apa ya, Prof, sekarang yang kira-kira dengan situasi yang nggak menentu begini yang bisa kita pilih? Ya, saya kira bisnis itu selalu ada dua, gitu ya. Ada yang disebut dengan human needs, kebutuhan pokok, ya, itu tidak berubah, gitu ya. Kalau orang lapar pasti ingin makan, gitu ya. Tapi ada wants-nya, yaitu apa yang dimakan itu akan berubah dari masa ke masa. Apa yang dimakan pasti akan berubah tergantung bagaimana manusia menginovasinya, memperbaikinya, menambahkan, mengurangi, dan selalu membuat suasana agar kita tidak bosan, gitu ya. Jadi kalau kita masuk di yang namanya needs, itu kita akan dapat lebih nih jangka panjangnya. Tapi kalau kita masuk di wants, memang wants itu adalah sesuatu yang harus kita rubah terus-menerus. Kira-kira 25 tahun ke depan itu apa sih? Yang kita mesti bedakan adalah ini adalah sesuatu yang dampaknya dibikin oleh manusia atau memang dibuat oleh alam atau dibuat oleh teknologi. Yang jangka panjang itu adalah alam dan teknologi. Mari kita lihat apa yang dilihat ke depan 25 tahun ke depan. Satu-satunya yang bisa kita lihat 25 tahun ke depan itu adalah ledakan penduduk. Itu cuma itu yang bisa kita lihat sampai hari ini. Hari ini jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta kurang lebih. Nah, tahun 2045 penduduk Indonesia diperkirakan akan menjadi 318 juta. Apa yang akan terjadi? Pertama, orang akan mencari tempat yang lebih nyaman untuk tinggal karena pada tempat-tempat tertentu tempat itu tidak nyaman. Yang kedua, orang akan mulai melakukan migrasi. Kita tidak menyangka ternyata Singapura lebih diminati orang-orang India karena di sana tempat untuk sekolah yang bagus dan cari kerja internasional yang bagus. Jadi terjadi yang disebut dengan voluntary migration, migrasi secara voluntary. Kemudian yang ketiga, kita sudah melihat bahwa ternyata mencari tenaga pembantu rumah tangga itu, asisten rumah tangga semakin sulit karena orang ternyata lebih berumur panjang hari ini. Jadi di negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan itu banyak orang yang usianya panjang dan mereka membutuhkan dan bersedia membayar karena mereka pendapatan lebih tinggi
untuk merekrut tenaga kerja kita. Nah, itu berakibat bahwa terjadi kepindahan kerja dan kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja seperti itu. Jadi di sini kita melihat ledakan penduduk ini akan memberikan dampak yang sangat besar. Jadi sekali lagi, tren jangka panjang itu karena ledakan penduduk begitu besar, maka yang terjadi adalah manusia akan merambah tempat-tempat pemukiman. Nah, kawasan pemukiman tidak cukup lagi pada kota yang sudah kita kenal. Akan muncul kota-kota baru atau akan melebar kota-kota itu. Sehingga tadi resapan air atau tempat tinggal habitat-habitat alam itu akan dirambah oleh manusia. Misalnya saja kita menebang pohon, di sana ada kelelawar. Kelelawar itu ada virus yang melekat di tubuhnya dan aman selama dia melekat di tubuhnya kelelawar. Tapi karena kita serang habitatnya, maka virusnya itu akan berpindah ke manusia dan itu akan berakibat endemi atau pandemi akan terjadi berulang-ulang. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka sektor ketiga yang akan sangat dominan dalam jangka panjang itu adalah sudah pasti kesehatan. Apakah kesehatan dalam rangka untuk pengobatan, penyembuhan, atau dalam rangka untuk prevensi. Jadi tiga bisnis ini yang diperkirakan akan terus menjadi dominan ke depan. Jadi segala sesuatu akan berhubungan dengan itu. Kebijakan ekonomi tidak cukup hanya bicara moneter dan fiskal, tetapi moneter, fiskal, dan health. Tiga ini ya menjadi satu kesatuan, itu yang akan berdampak jangka panjang. Apa yang disajikan itu bisa ke masa, jadi manusia harus menunggangi gelombang Fed yang terjadi. Fed itu artinya adalah riak-riak kecil, seperti misalnya tahun ini yang lagi sedang ramai beberapa tahun ke depan barangkali adalah BTS. BTS ini menjadi grup band yang bisa kita tunggangi gitu ya. Harusnya untuk teman-teman UKM juga bisa menunggangi gelombang juga ya, Prof, ya, kayak kemarin yang ada promo itu kan juga menunggangi lah ya. Kalau UKM mestinya juga harus jeli juga ya, Prof, berarti ya dengan ya, paling tidak kita bisa menunggangi misalnya trennya ungu, ya, kita coba lihat tren ungu. Anak-anak muda senangnya apa, ya? Seperti misalnya kita tahu Starbucks begitu populer, ya, dengan kopinya. Tapi bisa tuh kopi kenangan dan segalanya memelopori kopi es kopi, ya. Yang lain bikin kopi panas, dia bikin es kopi yang harganya hanya 18-20 ribu rupiah. Mereka bisa bikin popularitas yang baru di situ dan ternyata sangat kuat di lapangan dan yang kecil-kecil tinggal ngikuti di situ, jangan lawan arus itu, tunggangi saja arus itu, pasti dia bisa kebagian juga rezekinya di sana. Prof, saya coba tadi membaca salah satu bukunya Prof ya, Strawberry Generation, ini menarik Prof. Jadi selain dari generasi-generasi yang rebahan ya atau baperan, harus jadi generasi yang tangguh. Mungkin clue-nya apa sih Prof buat teman-teman anak muda ini yang biar jadi generasi tangguh ke depan? Pertama, kita harus bahwa strawberry ini lahir dari kita. Kita adalah generasi yang lebih baik daripada orang tua kita. Orang tua kita itu berjuang dari bawah. Ketika kita bekerja, kita punya pendapatan lebih baik dari orang tua kita pada saat orang tua kita mulai bekerja dulu. Karena kita punya pendapatan lebih baik, jadi kita bisa memanjakan anak-anak kita. Sementara kita tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak-anak kita. Jadi membinanya tidak tangguh, tapi uangnya tangguh. Nah, ini akan melahirkan yang namanya strawberry. Strawberry itu artinya indah di depan. Kalau dilihat anak-anak sekarang kan ganteng-ganteng, cakep-cakep. Sekolahnya kalau udah lulus pun bisa sampai sekolahin orang tuanya sampai S2. Kita setengah mati dulu mau sekolah. Setengah mati, berjuangnya susah sekali. Tapi persoalannya mereka lembek begitu. Kenapa? Karena uangnya tangguh. Siapapun yang dibesarkan dalam uang yang tangguh, itu mentalnya tidak tangguh. Itu trade off di situ tuh memang. Nah, kita di korporasi, di perusahaan punya kewajiban membina kaum muda ini agar menghargai proses. Makanya mereka kemudian laku dengan para motivator yang mengatakan nggak perlu kerja keras, yang penting kerja cerdas. Seakan-akan kerja cerdas itu tidak perlu melewati proses, hanya mau melakukan yang enak. Terus kemudian ditambah lagi oleh para motivator, passion itu penting. Jadi kalau kamu sampai nggak cocok, tandanya passionnya nggak di situ. Padahal passion itu adalah ketangguhan. Saya kan juga kerja karena passion, ya. Mas Ferdi juga karena passion. Tapi karena passion itu, kalau kita menghadapi jungkir balik 1-2 kali, kita nggak mundur begitu. Tapi kalau strawberry, dipencet sedikit pecah gitu. Bisa baper, terus kemudian nulis status, cari pegangan di tempat lain. Jadi manusia tangguh itu perlu menghargai proses, antara proses dengan result. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara proses dengan result.
Ini seperti menjawab unek-unek. Unek-unek yang di teman-teman yang di UKM itu kan juga gitu, Prof. Banyak sekali keluhan ketika rekrutmen itu tipikal yang apply itu nggak etis, kadang-kadang diundang datang nggak mau datang, ketika udah kerja juga baru dikasih tugas yang agak banyak sedikit baper gitu. Wah, banyak banget sekarang memang seperti yang ya seakan-akan kita menjadi penindas bagi mereka. Iya, itu makanya seakan-akan kerja cerdas itu nggak perlu kemauan yang keras gitu loh. Oh, cerdas tuh nggak mau keras gitu. Ya, kok kayaknya kita jadi keras begitu ya, padahal rasanya biasa kita aja, ditebal lebih keras lagi dari itu. Biasa aja. Prof, pasti Prof ini kan juga terkenal buku-bukunya menarik. Kira-kira ada rencana buku baru lagi nggak, Prof? Salah satu yang sedang kami rancang adalah judulnya 2045. Jadi sebuah gambaran apa yang akan terjadi di peringatan 100 tahun itu. Makanya tadi saya sebutkan, saya tahu angkanya gitu ya, ledakan penduduk itu akan mencapai 9,7 sampai 10 miliar itu penduduk dunia pada tahun 2045 nanti. Dalam ledakan penduduk seperti itu, kita sudah lihat kerusakan lingkungan, apa yang terjadi, kemudian perilaku orang, dan kemudian dalam buku itu juga saya akan menjelaskan dampak-dampak yang muncul karena dari digital disruptions. Seperti misalnya munculnya bukan lagi strawberry generation, tapi munculnya the useless generation. Karena sekarang manusia sudah dihack oleh teknologi, kita lebih percaya pada Google ketimbang pada dokter. Yang lebih menarik lagi, anak-anak muda sekarang lebih percaya pada dating apps ketimbang pada matanya sendiri. Padahal di depan matanya dia itu ada perempuan cantik, ada yang menjadi jodohnya sebetulnya begitu. Tapi dia bisa lebih percaya pada dating apps ketimbang apa yang dilihat dari matanya dan perasaannya sendiri begitu. Nah, bayangkan nanti ketika AI itu akan mengendalikan kehidupan, karena sekarang kita baru berada pada early age. Jadi kita sudah bisa melihat apa yang akan terjadi 2045 ketika AI itu mencapai puncaknya nanti. Ini untuk memberikan visi kepada para pemimpin, supaya pemimpin tidak hanya melihat jangka pendek, tapi juga bisa melihat ke depannya. Prof, jadi kan terkait program yang Prof yang terkenal kan rumah perubahan ya, Prof. Apa sih Prof rumah perubahan? Ya, sebetulnya konsep dasar dari rumah perubahan itu adalah untuk mendiseminasi gagasan-gagasan perubahan. Karena saya tahu hampir semua orang yang mengalami perubahan itu, memimpin perubahan itu mengalami mengalami penyiksaan yang kuat dari lingkungan. Ya. Memimpin perubahan tidak mudah, bahkan kita menjadi sasaran framing. Ya. Kalau berhasil, kita digantikan orang lain. Seringkali begitu. Kita berhasil memimpin perubahan, orang lain yang kemudian menikmatinya. Kami perlu wadah untuk membantu, baik itu dalam konsep, baik itu dalam mendukung, ya. Sehingga misalnya kita memberikan pelatihan kepada timnya supaya benar-benar mendukung melakukan perubahan, sehingga itu menjadi alternatif, ya. Baik itu dalam gagasan-gagasan ke depan, sehingga kemudian kita bisa sadar bahwa perubahan tidak cukup dilakukan satu kali, tapi harus ibaratnya orang naik sepeda harus terus mengayuh gitu ya. Supaya bisa menjadi kenyataan, maka pertanyaan orang kepada kami adalah Pak Renald pernah melakukan perubahan atau tidak? Buktinya apa? Maka kami bikinlah wadahnya rumah perubahan. Nah, supaya kelihatan karyanya apa, maka kami bingkainya dalam konsep kewirausahaan sosial. Karena pada waktu itu kami membantu beberapa agensi untuk menggerakkan kewirausahaan di sejumlah lembaga. Tapi setelah itu saya agak kecewa dengan kewirausahaan karena dibawa oleh generasi yang tadi itu strawberry itu. Semuanya pengennya result oriented, cara cepat kaya dan sebagainya. Oleh karena itu kami sampaikan konsepnya, bingkainya adalah social entrepreneurship. Karena dengan social entrepreneurship itu kami bisa melakukan social change dengan basis entrepreneurship gitu. Apa itu social change? Ya turut ikut dalam memberantas kemiskinan, tetapi pakai uang sendiri gitu. Jadi ini adalah wadah untuk mendiseminasi atau mendukung perubahan, tetapi kami harus mempunyai bukti dan frame kami adalah kewirausahaan sosial. Demikian kurang lebih. Ya, kasih banyak Prof. Terima banyak Prof. Sharingnya apa luar biasa. Ya, makasih. Foto. Ya, Pak Aswi. Iya. Sehat-sehat ya Prof. Sama-sama. Salam untuk keluarga semua. Ya. Oke Prof. Terima kasih banyak. Prof, Prof, sehat-sehat ya Prof. Ditunggu buku ya Prof ini. Siap. Ya.